Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kalamullah, khairal huda huda nabiyyina Muhammad alaihi salatu wassalam, syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah ikhwani fillah rahimakumullah. Malam hari ini adalah malam yang ke-29 ya. Kemungkinan besar menjadi malam yang terakhir dari bulan Ramadan tahun ini, walaupun kita masih tetap menunggu keputusan pemerintah, tapi secara perhitungan dan kemungkinan, ya kemungkinan besar malam hari ini adalah malam yang terakhir. Apalagi yang di luar puasa, bahkan sebagian sudah ada yang lebaran ya. Besok juga sudah ada yang lebaran. Baik, ala kulli hal seorang muslim selalu dituntut untuk menyempurnakan urusan-urusannya ya. Mukmin yang baik idza amila amalan atqanahu. Mukmin yang baik itu apabila dia melakukan suatu amalan, maka dia berusaha menjadikan amalannya itu amalan yang mutqin. Artinya amalan yang, kalau bahasa orang sekarang, amalan yang profesional. Artinya dia kerjakan betul-betul sesuai dengan tuntunan pekerjaan tersebut. Termasuk juga ibadah. Nah, salah satu tanda dari tanda amalan yang mutqin adalah diselesaikan dengan sebaik mungkin. Bukan diselesaikan sebelum waktunya, bukan juga diselesaikan yang penting selesai, apalagi ditinggalkan, tapi diselesaikan dengan sebaik mungkin. Dan amalan itu ditentukan dengan akhirnya. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu ditentukan di akhirnya. Bagaimanapun kurangnya di awal, di tengah, tapi ketika ditutup dengan baik, ya maka dinilai baik. Dan sebaliknya bagaimanapun bagusnya di awal, di tengah, kalau tidak ditutup dengan baik, ya dianggap tidak baik. Dan seorang muslim dalam menutup amalan-amalannya
itu ditutup dengan istighfar. Tutup dengan istighfar. Wa nastaghfiru rabbakum summa tubu ilaihi umatti'ukum mata'an hasanah wa yazidukum quwwah ala quwwatikum. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, kemudian bertobatlah, maka kami akan memberikan kepada kalian kesenangan yang nyata. Dan akan menambah kekuatan dari kekuatan kalian. Karena itu kalau kita selesai sholat, kita istighfar. Ya istighfar. Bahkan Allah Azza wa Jal ketika datang kemenangan, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Jika datang pertolongan dan kemenangan dari Rabbmu dan kamu melihat manusia berbondong-bondong masuk Islam, maka fasabbih bihamdi rabbika, pujilah hanya kepada Rabb. Maka orang mukmin ketika ingin menyelesaikan ibadahnya, in wajada khairan falyahmadillah, hendaklah dia memuji hanya kepada Allah. Wastaghfirhu, dan mohonlah ampunan dari Allah. Ya, justru ketika datang kemenangan kita disuruh istighfar. Ya, bukankah puasa itu kemenangan? Karena dibuka pintu-pintu surga, tutup pintu-pintu neraka, dibelenggu syaitan, dimudahkan beramal. Ya, maka itu kemenangan. Selamat dari neraka. Ya, maka harus ditutup dengan banyak istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, kemudian salah satu sifat dari sifat orang yang bertakwa, karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha di akhir Ramadan ketika menunggu datangnya malam Lailatul Qadar, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, ya Rasulullah, kalau saya mendapati malam Lailatul Qadar, madza aqul, apa yang saya ucapkan, apa yang saya doakan, atau doa apa yang saya baca? Maka Rasulullah SAW mengatakan, Kuli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Afu, ya Maha Afu. Sering kita ucapkan sedikit-sedikit afwan, ya afwan, ya Allah Maha Afwan. Apa artinya afwan? Ini salah satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, afu artinya Allah itu menghapus kesalahan-kesalahan, menghapus
kekurangan-kekurangan. Allah menghapus dari dosa-dosa dan maksiat. Seakan-akan tidak pernah ada dosa dan pelanggaran. Karena itu Nabi ketika didatangi Jibril, ketika naik mimbar, Nabi mengatakan amin. Salah satunya orang yang mendapati Ramadan dan tidak diampuni dosanya. Ar-raghima anfum mri'in, orang yang paling celaka. Ya karena Allah Maha Pemaaf. Jadi maaf artinya dihapus. Apa artinya dihapus? Tidak ada bekas. Jadi harusnya orang mukmin ketika di Ramadan dia dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah, maka hendaknya dia juga mencontoh sifat tersebut, memaafkan orang lain. Wal kadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang selalu bisa menahan amarah dan memaafkan manusia. Ya, memaafkan manusia. Karena itu suatu ketika diceritakan ya, Amirul Mukminin Harun Ar-Rasyid rahimahullah. Ya, suatu ketika dia meminta kepada pembantunya, pembantu budak, sesuatu. Dia ingin berwudu, maka minta dibawakan tempat wudu. Ya namanya pemimpin, tempat wudunya bagus. Tetapi karena sang pembantu ini lagi tidak terlalu siap, karena beliau meminta malam-malam, ingin sholat malam, maka mungkin baru bangun atau belum konsentrasi dengan bagus, atau lagi kurang enak perasaannya, dikasihkan begitu saja, sehingga tempat itu kena tangan beliau, jatuh, pecah. Jatuh, pecah. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau yang dibawakan pemimpin yang paling besar, dia lagi yang salah, tidak becus, ya maka tentu kalau secara normal sang budak ini pasti mendapatkan hukuman yang berat. Tetapi sang budak ini sebelum Amirul Mukminin marah, dia baca ayat. Ya, dia baca ayat. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna bis-sarra'i wad-dharra. Ya Amirul Mukminin, Allah berfirman, dibaca tadi ayat.
Orang bertakwa itu yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Maka Harun ar-Rasyid mengatakan, ya sudah, nanti saya yang ganti itu yang pecah, saya yang berinfak. Harusnya kan yang memecahkan, yang ganti. Kemudian dia lanjutkan ayat, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang takwa itu yang bisa menahan marah. Ya sudah, saya tidak jadi marah. Tidak jadi marah, saya maafkan kamu. Apa saya tidak marah? Ya? Padahal tadi marah sekali. Tapi dibacakan ayat, tidak jadi marah. Tidak cukup di situ, tidak. Dia lanjutkan ayat yang lebih tinggi lagi setelah tidak marah, wal afina anin nas, dan yang suka memaafkan manusia. Jadi saya tidak marah dan saya maafkan kamu. Kalau orang tidak marah kan belum tentu memaafkan. Iya kan? Kalau saya tidak marah, saya tidak hukum, tapi ganti. Atau dihukum. Dia mengatakan Amirul Mukminin tidak cukup, masih ada lanjutannya. Apa lanjutannya? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Maka Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid rahimahullah mengatakan, ya sudah, saya maafkan kamu dan saya merdekakan kamu. Kamu sudah tidak jadi pembantu, kamu sudah berhenti jadi budak, sekarang kamu jadi orang merdeka gara-gara mengerjakan kesalahan tadi. Iya, jadi sifat maaf. Kalau bahasa Indonesia kan maaf, afwan. Jadi Ramadan ya mengajarkan kita untuk bukan sekedar di mulut maaf atau berpelukan sampai menangis-nangis, tapi setelah itu diungkit kembali. Nah, itu bukan namanya memberi maaf. Jadi memberi maaf artinya dihapus, dibuka lagi lembaran yang baru. Nah, jadi sedikit lagi ya. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menjawab, lam yakun fahishan wala mutafahishan. Rasulullah sallallahu itu tidak suka kalimat-kalimat yang kotor, wala mutafahishan, ya. Tidak juga suka kepada yang kalimat-kalimat kotor. Jadi tidak suka dia kalimat kotor dan juga tidak suka mendengar kalimat-kalimat yang kotor. Ya, kalimat-kalimat yang keji. Wala sahaban fil aswaq. Tidak pula Nabi sallallahu alaihi wasallam suka teriak-teriak di pasar. Karena berteriak-teriak itu bukan menunjukkan akhlak yang bagus.
wala yadfa'us sayyi'ata bis sayyi'ati. Dan Nabi atau wala yajzi bis sayyi'ati sayyi'ah. Nabi tidak membalas kejelekan dengan kejelekan. Walakin ya'fu wa yasfahu. Tapi Nabi memaafkan, wa yasfah, dan membuka lembaran baru. Ya. Jadi bukan saja memaafkan kemudian tidak ada lagi hubungan atau tidak peduli. Karena sebagian kita kan begitu, saya sudah maafkan, tapi jangan kamu muncul di depan mataku. Ya kan? Tapi Nabi tidak, dimaafkan, wa yasfah. Ayo kita buka lembaran baru yang lebih baik daripada sebelumnya. Seakan-akan tidak pernah terjadi hal-hal yang kurang baik sebelumnya. Itu namanya as-safh. Ya. Dan itulah akhlak Nabi yang mulia. Dan itu harusnya menjadi hasil orang yang berpuasa. Ya, setelah ibadah sempurna sesuai kemampuannya di bulan Ramadan, dimaafkan oleh Allah, maka dia buka setelah lebaran lembaran baru bersama Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang baru di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu orang mukmin, orang yang bertakwa. Ya, jadi jamaah sekalian, itu yang diharapkan. Makanya mudah-mudahan sebelum membuka lembaran baru tersebut tentunya butuh sebab, butuh amalan. Ya, karena itu mari kita sama-sama memohon kepada Allah taufik agar kita bisa menutup puasa kita atau ibadah malam kita malam hari ini dengan sebaik mungkin, dan juga besok puasa sebaik mungkin agar kita mendapatkan maafnya Allah dan kita bisa keluar dari Ramadan membuka lembaran baru sebagai seorang hamba yang baru, yang berbeda dengan yang sebelumnya. Ya. Itu yang kita harapkan dan kita mohon kepada Allah. Saya kira hanya itu yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan ya bermanfaat. Nasallahu subhanahu wa ta'ala taufiq wassadad, ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala, wa nasallahu subhanahu wa ta'ala ayyutimma alaina Ramadan fi sihhatin wa afiyah wa ayyajalna minal muttaqin innahu jawadun karim. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.